Ini adalah cerita kriminal yang berdasarkan kejadian nyata. Pengadilan Rokan Hilir menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun kepada Mbah Leman. Mbah Leman yang berprofesi sebagai dukun, mengaku kepada korban, dapat menarik emas dari bumi dengan ritual zikir. Namun, bukan emas yang didapat, Mbah Leman malah tipu korban dan menyetubuhi korban. Seperti apa perbuatan tersebut dilakukan? Berikut kronologi kejadiannya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mbah Leman telah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 10 kali. Yang semuanya terjadi di dalam kamar rumah korban, yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat kedua orang tua korban, dan Mbah Leman, melakukan ritual zikir untuk mengambil emas. Mbah Leman merupakan dukun yang mengaku dapat menarik emas dari bumi dengan ritual zikir. Yang mana ritual zikir tersebut dilakukan di malam hari. Mereka berempat melakukan ritual zikir di tempat terpisah, namun masih dalam satu rumah. Ayah korban melakukan ritual zikir di dalam kamarnya, ibu korban di tempat ruang sholat dalam rumah, Mbah Leman di ruang tamu, dan korban di dalam kamarnya. Sebelum kejadian yang pertama, pada sore hari, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Mbah Leman memanggil korban ke ruang sholat di rumah. Mbah Leman berkata kepada korban, "Kamu kan sudah ikutan ritual zikir, dan sudah terikat, dan orang tuamu juga sudah terikat. Jadi, nanti malam kalau kamu pas ikut ritual zikir, pasti nanti malam ada banyak godaan-godaan yang datang sama kamu, dan itu masing-masing pasti ada godaannya. Jadi, nanti malam ada godaan yang datang minta untuk berhubungan badan, kamu harus kasih, gak boleh gak dikasih, gak boleh menjerit. Kalau gak kamu kasih, nanti bisa gagal ritual ini, dan kalau ini gagal, bisa bahaya nanti, bisa nanti salah satu di antara kalian bertiga, bisa itu kamu, atau salah satu orang tuamu bisa mati." Setelah itu, pada malam harinya, saat korban melakukan ritual zikir di dalam kamarnya, Mbah Leman masuk ke dalam kamar, dan memberhentikan ritual zikir korban. Lalu Mbah Leman menyentuh tubuh korban, dan menyuruh korban tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian Mbah Leman melakukan aksi bejatnya, dengan menyetubuhi korban. Setelah selesai, Mbah Leman berkata, "Jangan kasih tahu sama orang tuamu ya, kalau kamu kasih tahu, nanti ini bisa gagal, bisa-bisa nanti kalau gak kamu, orang tuamu yang mati, ingat itu." Kemudian Mbah Leman keluar dari kamar korban, dan korban disuruh melanjutkan kembali ritual zikirnya. Untuk kejadian kedua sampai dengan kejadian ke-10, Mbah Leman melakukan perbuatan hubungan badan, dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama. Yang mana sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan dengan korban, Mbah Leman selalu berkata kepada korban, "Jangan kasih tahu sama orang tuamu ya, kalau kamu kasih tahu, nanti ini bisa gagal, bisa-bisa nanti kalau gak kamu, salah satu orang tuamu ada yang mati, karena ini sudah terikat, ingat itu ya." Perbuatan Mbah Leman tersebut akhirnya diketahui pada saat kejadian yang ke-10. Yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat Mbah Leman melakukan hubungan badan dengan korban, abang ipar korban datang ke rumah, dan memanggil nama korban. Lalu Mbah Leman menyuruh korban untuk cepat-cepat memakai celana. Dan Mbah Leman juga cepat dan buru-buru memakai celana,
hingga lupa memakai celana dalam, dan tertinggal di dalam kamar korban. Setelah itu, Mbah Leman bersembunyi di balik pintu kamar korban. Kemudian abang ipar korban mendobrak paksa pintu kamar korban hingga terbuka. Lalu korban keluar dari kamar sambil menangis dan memeluk abang iparnya. Kemudian, abang ipar korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh Mbah Leman keluar dari kamar korban. Mendengar ribut-ribut di dalam rumah, ayah korban tersadar dari ritual zikirnya dan keluar dari kamarnya. Lalu setelah korban ditanya, korban menceritakan kejadian yang telah dilakukan Mbah Leman terhadap dirinya, kepada saudara-saudara dan orang tuanya. Setelah itu, Mbah Leman dibawa ke Polsek Bagan Sinembah. Mbah Leman mengaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban, karena dirinya duda, dan sudah lama tidak mempunyai istri. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan pidana penjara kepada Mbah Leman selama 8 tahun. Mbah Leman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman terhadap Mbah Leman tersebut sudah adil? Jangan lupa berikan komentarnya di bawah ya.